Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 324. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Dalam perjalanan ke Aula Seni Bela Diri, sebuah pesawat pribadi mendarat di Bandara Bandung. Seorang wanita glamor berusia 30-an turun dari pesawat, diikuti oleh beberapa pengawal. Dia luar biasa pada pandangan pertama. Dia memiliki sosok yang sangat baik dan hampir tidak dapat menemukan kekurangan. Ekspresinya yang dingin dan cantik membuat orang merasa bahwa tidak ada orang di dekatnya. Dan dia memiliki aura yang kuat. Hanya berdiri di sana, itu membuat orang merasa superior. Ini pasti aura yang hanya bisa dimiliki oleh keluarga besar. Helen, kapan kamu akan melihatnya? Seorang pria yang tampak seperti asisten berdiri di samping Helen, dan bertanya padanya saat ini. Helen tersenyum menghina dan berkata, seorang putra yang ditinggalkan dari keluarga agunan. Kualifikasi apa yang dia miliki agar saya dapat bertemu dengannya secara langsung? Dan jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa datang ke tempat yang lusuh seperti itu? Pergilah padanya dan biarkan dia menggunakan yang paling cepat dan berguling di depanku. Aku tidak ingin membuang waktu karena dia. Helen, putri dari keluarga Wibowo di wilayah Amerika Serikat. Keluarga Korea Amerika ini terkait erat dengan keluarga Korea di Jakarta. Tetapi hubungan ini harus dimulai dengan para pendahulu yaitu kakek mereka. Sehingga memiliki sejarah yang sangat panjang. Atil diam-diam mendengar Sari menyebutkan kepada Arjun bahwa keluarga Wibowo di mana berada di Jakarta. Itu dipisahkan dari keluarga Korea Amerika Serikat. Kejadian umum adalah bahwa beberapa orang di keluarga Korea Amerika Serikat ingin kembali ke Indonesia untuk pembangunan. Tetapi mereka ditentang oleh orang lain. Mereka percaya bahwa Amerika Serikat telah tak terhitung jumlahnya keunggulan dibandingkan Indonesia. Jadi tidak perlu membuang waktu di Indonesia. Saat itu, Raditya kembali ke Indonesia dengan marah. Tetapi dia tidak benar-benar berkembang. Tetapi menjadi lelucon keluarga Korea di Amerika Serikat. Keluarga Wibowo memperoleh pijakan di Jakarta hanya di tangan Raditya Wibowo. Dan dengan demikian berkembang menjadi situasi saat ini. Sejak itu, keluarga Wibowo di Jakarta telah menjadi cabang keluarga Korea di Amerika Serikat. Tetapi keluarga cabang ini telah belum diakui oleh siapapun di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Tujuan terbesar Raditya Wibowo dalam hidupnya adalah untuk melampaui keluarga Wibowo di Amerika Serikat dan menghapus keengganan ayahnya saat itu. Namun, setelah kecelakaan Raditya Wibowo, Sari menempatkan tanggung jawab berat ini pada Arjun. Jadi Sari menekan Aril. Berfokus pada berkultivasi Arjun. Saya harap dia bisa melakukan ini menggantikan Raditya Wibowo. Tujuan Raditya Wibowo hampir sama dengan tujuan Aril. Satu-satunya perbedaan adalah yang satu dipaksakan dan yang lainnya sukarela. Ketika Aril ditekan, dia dipaksa untuk membuktikan dirinya dan melampaui keluarga Wibowo. Adapun Raditya Wibowo, karena nafas ayahnya yang tidak bisa dia telan. Helen tampak jijik. Tampaknya berjalan di tanah Indonesia dan menghirup udara Indonesia adalah hal yang tidak menyenangkan baginya. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memanggil ayah. Keluarga cabang yang dibuang tidak pernah dikenali. Bahkan jika mereka kehilangan muka, itu adalah urusan mereka sendiri. Apa hubungannya dengan keluarga kita? Kata Helen tidak puas. Yang utama alasan mengapa dia datang ke Bandung kali ini adalah karena ayahnya menerima telepon yang mengatakan bahwa itu adalah keluarga Wibowo akan segera jatuh. Dan akan jatuh ke tangan pemborosan. Yang akan mempermalukan keluarga Korea di Amerika Serikat. Jadi ayah memintanya untuk maju ke depan untuk memecahkan masalah-masalah ini. Saudari Helen, meskipun keluarga Wibowo di Jakarta tidak ada hubungannya dengan kita. Bagaimanapun juga. Nama belakang keluarganya adalah Wibowo. Ayah hanya tidak ingin mereka menghina kata itu. Jangan terlalu marah. Anggap saja itu sebagai tur. Pria, berusia 20-an, adalah adik kandungnya, bernama Aldi. Mengenai perjalanan ke Indonesia,
Aldi dan Helen memiliki suasana hati yang sama sekali berbeda. Dia penuh harapan. Karena dia lelah bermain dengan kuda-kuda hebat di Amerika Serikat. Dan Indonesia memiliki banyak sumber daya. Ada keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah lama ingin datang. Tetapi keluarga tidak akan membiarkan mereka. Aldi, ketika ayah pergi, dia memperingatkanku bahwa jika kamu berani main-main, biarkan aku mematahkan kakimu. Helen berkata dengan dingin. Aldi sama sekali tidak takut akan ancaman. Dia menjilat wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, kamu adalah saudara perempuanku. Aku tahu kamu tidak akan begitu kejam. Dan aku tidak melakukan apapun yang menyakiti dunia. Paling-paling, aku hanya bermain dengan wanita. Ini yang terbaik," kata Helen. Ketika dia datang ke Peninsula Hotel, Helen merasa jijik untuk sementara waktu. Hotel terbaik sebenarnya seperti ini, yang membuatnya semakin membenci pria bernama Ariel itu. Cloud City adalah tempat sampah. Ketika Ariel tiba di aula seni bela diri, ekspresi mengeluh Aisyah langsung menjadi jelas, dan berlari sampai ke sisi Ariel. "Kamu terlalu tidak kompeten untuk menjadi kakak laki-laki. Kamu baru saja tiba," kata Aisyah. Ariel menutup telepon. "Datang tanpa henti. Ketika saudaraku kaya, buat roket. Dan kecepatannya akan lebih cepat di masa depan," kata Ariel. Aisyah mengerutkan bibirnya. Meskipun dia masih muda, dia bisa mendengar sindiran Ariel dengan jelas. Saat ini, Ariel tiba-tiba berdiri di samping Ryan. Tiba-tiba tegang. Apakah dia menghadapi musuh yang kuat? Melihat ke bawah garis pandang Ryan, Ariel melihat pria parubaya yang muram berdiri di samping Wawan. Dia tidak terlihat sederhana. Tetapi untuk Ryan memiliki reaksi yang begitu kuat. Wawan sangat puas ketika dia melihat Ariel. Karena terakhir kali dia kehilangan muka karena Ariel. Kali ini dia akhirnya bisa mendapatkan kehormatannya kembali. Meskipun Ryan di samping Ariel sangat besar, Wawan sangat yakin bahwa orang-orang yang dibawanya lebih kuat. Bagaimanapun juga, dia kuat. Wawan telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dan tidak masalah untuk memukul lebih dari 10 orang dengan santai. "Kura-kura, kamu akhirnya di sini," Wawan berkata kepada Ariel sambil tersenyum. Wajah Ariel menjadi dingin. Dan dia berkata, "Mengapa? Saya tidak kehilangan cukup rasa malu terakhir kali. Apakah Anda masih ingin datang lagi mencari malu?" Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya yang muram itu berjalan menuju Ariel. Wawan tidak menyangka dia begitu tidak sabar. Master benar-benar master. Dia tidak pernah berbicara omong kosong. Dia hanya melakukan sesuatu. Uang dihabiskan dengan baik. Ariel merasakan langkah berat pria parubaya yang muram. Dan tanpa sadar mengencangkan sarafnya. Dia berdiri di depan Aisyah dan berkata, "Pergilah ke kakekmu." Selama Aisyah berdiri di sisi Ariel, dengan penuh rasa aman, dia tidak takut sama sekali. Dan berkata, "Jika kamu tidak pergi, aku akan berdiri di belakangmu dan menyemangatimu." Ariel terdiam. Gadis kecil ini masih tidak tahu situasinya. Kekuatan pihak lain tidak buruk. Jika terjadi cedera yang tidak disengaja, konsekuensinya akan serius. "Jangan." Ariel hanya memiliki satu kata yang keluar dari mulutnya. Dan dia terdiam. Dan semua orang di aula seni bela diri tercengang saat ini. Mata Wawan melebar. Dia tidak percaya. Dia membayar banyak uang untuk menyewa seorang master. Berlutut di tanah sekarang. Nicholas tidak menyangka hal-hal akan berubah seperti ini. Wawan datang dengan agresif. Tetapi orang yang dia undang sekarang berlutut. Suasana hati apa yang harus dihadapi orang tua ini sekarang? "Abdul, apa yang kamu lakukan? Apakah aku menyuruhmu berlutut ketika aku memintamu untuk datang?" Wawan meraung. Abdul berlutut dan menundukkan kepalanya. Ariel melihat bahwa meskipun dia berlutut di depannya, tubuhnya condong ke arah Ryan. Jelas, berlutut ini menghadap Ryan. Kenapa dia berlutut? Mungkinkah dia tahu Ryan? Reaksi Ryan barusan bukanlah kewaspadaan. "Apakah Anda gugup karena Anda melihat seorang kenalan?" Ariel tidak pernah menyelidiki identitas Ryan. Tetapi setelah serangkaian peristiwa, identitasnya tampaknya perlahan muncul ke permukaan. "Abdul," Ryan berteriak pelan. Abdul bergidik dan berkata, "Saudara Ryan, saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi dalam hidup ini."
Rian tersenyum tak berdaya. Dia memang berencana untuk tidak pernah melihat Abdul lagi dalam hidupnya. Tetapi Tuhan mempertemukan mereka berada di sana bertemu dalam situasi ini. Berdiri dulu. Tidak perlu berlutut padaku, kata Rian. Abdul menggelengkan kepalanya dan berkata, ini salahku. Akulah yang membuat insiden itu menyebabkan konsekuensi serius. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku saudaraku. Oke. Mari kita kembali dan berbicara jika kita memiliki sesuatu yang harus dikatakan. Rian mengingatkan. Abdul berdiri. Berjalan ke sisi Rian. Dan berdiri di sisi belakangnya. Dengan prioritas yang jelas. Ariel diam-diam terkejut. Sepertinya identitas Rian lebih kuat dari yang dia bayangkan. Abdul, jangan lupa. Jika kamu mengambil uangku, kamu akan melakukan sesuatu untukku. Wawan berkata dengan gigi terkatup. Abdul melirik Wawan dengan acuh tak acuh dan berkata, apakah Anda ingin uang atau kematian? Bersambung.